Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat datang di channel Telekom. Jadi pada video kali ini saya membuat video tentang laporan blog pada saat PKL milik saya. Itu laporan 3 minggu pada bulan Oktober 2024. Jadi yang pertama, pada bulan Oktober saya belajar tentang schedule cron. Jadi schedule cron adalah penjadwalan perintah untuk menjadwalkan tugas berulang pada waktu tertentu. Jadi ketika Anda ingin atau sudah mengkonfigurasi sesuatu dan konfigurasi tersebut harus terulang-ulang setiap harinya, maka gunakan cron job. Lalu selanjutnya ada micmon. Jadi pada saat hari apa ya, saya lupa, intinya pada saat itu di PKL saya mengajarkan tentang micmon, lalu memberikan tugas untuk membuat video dan artikel tentang micmon. Nah, videonya saya sudah membuat, lalu saya buat artikel blognya. Jadi pada konten kali ini saya belajar tentang pengertian micmon, yaitu microtik hotspot monitoring, kegunaannya, fungsi, fitur, dan ya mungkin kelebihannya. Lalu selanjutnya ada tunneling. Jadi tunneling itu lebih mudah dimengerti adalah membuat koneksi di tunnel yang aman, terowongan yang aman. Jadi di blog ini saya belajar tentang pengertian tunneling, analogi sederhananya, lalu jenis-jenisnya mulai dari IP tunneling, contohnya ada IP, lalu generic routing, lalu ada L2TP client, point to point atau PPTP, dan SSTP, OpenVPN. Next, di sini saya membuat blog tentang L2TP. Jadi pada konten blog kali ini saya belajar tentang pengertian L2TP, lalu cara kerjanya, kelebihannya, serta kekurangan L2TP. Dan di sini saya juga sudah membuat contoh konfigurasi L2TP client, entah itu di Mikrotik atau di laptop. Selanjutnya saya membuat konten tentang chemistry, yaitu pada konten kali ini saya belajar tentang pengertian chemistry, lalu fungsinya, fitur, dan ya contohnya itu di fiturnya adalah kemu untuk mengemulasi sistem operasi dari perangkat jaringan di luar Cisco seperti Windows, Linux Server, Mikrotik, Juniper, dan lain-lain. Selanjutnya saya belajar tentang load balancing. Load balancing itu pembagian traffic secara merata agar sebuah server itu bekerja dengan baik. Ketika server mengalami atau tidak bisa, contohnya tuh web ketika tidak bisa diakses, itu biasanya mengalami lonjakan trafficnya sangat besar dan pembagian trafficnya tidak merata. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka gunakan load balancing. Nama perangkat untuk melakukan load balancing adalah load balancer. Dan di sini saya belajar tentang pengertian load balancing, lalu cara kerjanya, jenis-jenis load balancing seperti software load balancing, bentuknya software, lalu hardware, bentuknya secara fisik, lalu virtual adalah gabungan dari software dan hardware balancing. Nah, kelebihannya dapat mengurangi downtime, meningkatkan kinerja web, ketiga memanajemen kegagalan server lebih efisien. Nah, selanjutnya sini saya membuat konten tentang cara mengkoneksikan micmon dengan Mikrotik. Nah, di sini saya membuat tutorialnya. Jadi pertama saya IP maksudnya micmon itu di terminal, dan di situ kalian akan dikasih seperti server address, user password, lalu IP public. Nah, sini sudah.
Pertama kita konfigurasi LTP di Mikrotik. Setelah itu coba login menu-nya. Selanjutnya ketika sudah berhasil masuk, maka akan terlihat seperti ini. Dan sudah terkoneksi, maka terlihat seperti ini. Selanjutnya itu cara setting wifi folder menggunakan remote. Jadi memang itu fungsinya atau salah satu fungsinya itu membuat folder Mikrotik. Maksudnya folder hotspot Mikrotik. Di sini saya sudah berikan keberanian lengkapnya, mulai dari nama profile, lalu generate voucher untuk membuat foldernya. Ini contoh. Nah, dari setiap parameternya saya sudah jelaskan. Tentunya ada parameter generate voucher itu QDY, terus jumlah voucher yang dibuat dan lain-lain. Nah, di sini karena satu minggu ke depan, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17 itu saya full di lapangan. Jadi karena caranya membuat blog, maka saya membuat tentang pengalaman saya di lapangan. Yang pertama dari itu lapangan ada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2024. Jadi ini ketika habis sholat Jumat, saya teknis wilayah itu di kabar bahwa terutama di salah satu desa itu salah dua desa itu mengalami down, yang dimana maksudnya wifi dua desa itu mengalami down, yang dimana kabelnya itu putus gara-gara ada penebangan pohon atau pemeliharaan pohon dari pemerintah. Dan di sini saya pulangnya sampai jam 7 karena maghrib kita jadikan untuk selesai maghrib. Jadi gimana pencerahannya, wifi milik kalian itu menyala pas maghrib. Selanjutnya pada hari Sabtu. Nah, di sini melakukan instalasi wifi ke klien terbaru. Jadi jaraknya itu cukup terlalu jauh, sekitar 10 meteran, dan trennya itu ada dua, yang pertama ada zigzag dari dua lurus ke WP. Nah, di sini ada masalahnya, jika dari zigzag maka kita koefisien double, tapi kalau trik lurus koefisien, tapi ada beberapa halangan, contohnya seperti rumah atau level lebih tinggi, lalu atap yang berbahan sen seperti baja ringan. Nah, di sini mengalami beberapa masalah. Yang pertama, klien meminta TV smart TV-nya tersambung ke WiFi. Jadi ini saya dan teknisi itu harus belajar lebih dulu cara setting WiFi TV-nya. Lalu ada masalah lagi yang dimana ini tidak support koneksi ke TV, jadi internet itu bisa mengangkat agar bisa mengangkat itu perlu pasangan password. Nah, karena hal itu tidak inginkan, maka mereka mau kita cari alat yang support untuk ke TV. Next, pada tanggal 11 Oktober, di sini saya ditempatkan di Teva. Jadi pada tanggal 14 Oktober saya ditempatkan di Teva. Jadi konten balancer dan koneksi itu sebenarnya saya buatnya itu pada tanggal 14 Oktober, tapi untuk memenuhi absensi saya sampai KL, maka saya ubur tanggalnya sesuai dengan hari.
Jadi pada hari 14 saya kembali setelah sekolah, kedua saya akan tinggal saya membuat dua konten. Yang pertama tentang balancing, kedua cara mengkoneksikan remote ke Microtik. Lalu setelah lapangan hari Selasa 15 Oktober. Jadi di sini petinggi perwira selaku pemilik perwira itu membuat jaringan FTTH terbaru di daerah rumahnya. Jadi pada agenda hari Selasa ini yaitu menarik kabel sejauh 2 km. Namun ketika baru sampai 6 kiloan kami mengalami masalah di mana tenaga kami tidak kuat. Jadi mau nggak mau kita harus nambah satu anggota. Next, jadwal lapangan hari Rabu tanggal 16 Oktober. Nah, jadi pada tanggal 16 kita melanjutkan broadcast. Jadi yang kemarin baru sekitar, kalau tidak salah itu 1500 atau 1000 sekian. Jadi untuk memenuhi 2 kilometernya kita selesaikan pada hari Rabu. Nah, di sini saya mengalami masalah ketika ingin tarikan telahir menuju 500 meternya. Itu kita mengalami masalah yang dimana kami mendapatkan penolakan dari keluarga dari salah satu desa, yang dimana mereka mengancam akan membongkar tiang jika tidak ada laporan itu. Padahal pemasangan tiang tersebut ada isinya. Nah, di sini jadwal lapangan hari Kamis. Jadi pada hari Kamis kemarin tanggal 17 Oktober, saya dan 4 kawan saya memasang ODP. Jadi di sini targetnya hanya untuk melihat redaman saja. Nah, pas cek redamannya pertama itu ternyata redamannya sangat tinggi dan tinggi sekitar karak lainnya itu min 25an. Jadi karena tidak sesuai maka ganti redaman dengan cara mengganti FSP. Nah, keluarnya sekitaran min 20an. Nah, kegiatan hari Jumat tadi di kantor saya membuat video di YouTube tentang Micmon. Selain itu saya juga membuat konten, ya hanya membuat Micmon saja. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas. Nanti akan saya jelaskan menggunakan teks tambahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.